dari bulan Maret sampai bulan Mei 2025 dengan jumlah 13 laporan polisi. Untuk tersangka yang diamankan dalam kurun waktu Maret 2025 sampai dengan Mei 2025 adalah sebanyak 15 orang tersangka dengan rincian 10 tersangka laki-laki dan 5 orang tersangka perempuan. Untuk modus operandi yang dilakukan adalah para pelaku ini mendapatkan narkotika dari luar wilayah hukum Polres Kota Waringin Barat dan diedarkan dijual eceran dengan harga bervariasi mulai dari harga 100.000 hingga 1 juta rupiah per paketnya. Untuk total barang bukti yang diamankan dengan jenis sabu berat kotor sebanyak 217,72 gram. Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan saat ini di depan saudara-saudara sekalian adalah sebanyak 177,63 gram. Sementara narkotika jenis sabu sebanyak 40,09 gram digunakan untuk barang bukti sidang dan uji laboratorium. Untuk pasal yang disangkakan dari keseluruhan perkara ini adalah pasal 114 dan atau 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Unsur pasalnya yang dikenakan adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman, atau setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ancaman hukuman paling singkat 4 dan 5 tahun dan yang paling lama 20 tahun bisa seumur hidup bahkan hukuman mati. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait press release terkait tindak pidana narkoba yang terjadi dari bulan Maret hingga hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan media? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Mohon sedikit ulasan dari Bapak tuh masalah narkoba kok sampai sekarang masih ada. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari rekan media. Jadi saya ulangi menanyakan mengapa narkoba itu masih ada. Seperti yang kita ketahui di dalam hukum pasar ada permintaan maka ada penawaran. Maka oleh sebab itu di sini juga saya mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir di presiden seperti ini ya, kuncinya sebenarnya di kita dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kenapa? Sebanyak-banyaknya pelaku narkoba dan barang bukti yang ditangkap, semasih permintaan itu ada, barang itu tetap ada. Jadi saya minta kita semua di sini lebih memperhatikan lagi keluarga dan lingkungannya, terutama mulai dari keluarga kita. Pastikan keluarga kita aman, kita tahu apa yang dikerjakan keluarga kita, pulang ke rumah dalam keadaan aman, kondisi normal. Jangan membiarkan atau menormalisasi situasi, misalnya anak sekolah yang harusnya sudah siang sudah pulang, tapi dia pulang malam. Itu harus ditegur, harus ditanya dari mana, jangan dibiarkan. Pulang sekolah bau rokok, harus ditanya yang rokok siapa, kalau perlu tangannya dicium semua, bajunya dicium. Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena hal-hal kecil itu biasanya meningkat. Nanti dari mulai merokok, mulai narkoba, ulangi, dari merokok naik ke minuman keras, baru nanti sudah besar ya sudah pasti tidak jauh-jauh karena dia mencoba hal-hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan dan dia bisa. Kenapa? Ya karena memang anak muda itu
mempunyai energi lebih dan keingintahuan yang tinggi. Jangan sampai dia terjebak di hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa ya? Karena memang harapan kita ya adalah keluarga kita. Jangan sampai kita tidak menjaga keluarga. Kita terlalu memperhatikan hal-hal di luar, tetapi keamanan keluarga, kesehatan keluarga kita tidak memperhatikan. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak lagi, kenapa masih ada narkoba? Karena masih ada permintaan. Itu Pak. Terima kasih. Ini dari 4 tersangka ini apakah pemain lama atau pemain baru, dan dari mana informasi didapatkan bisa menghitung keempat orang ini? Apakah dari laporan dari masyarakat atau memang tidak target dari Polres Kobar ini? Jadi dari beberapa pemain ini memang ada yang pemain baru dan ada beberapa yang residivis juga Bu. Itu, terima kasih. Tapi terkait masalah narkoba khususnya di Kabupaten Kota Barat ini, banyak peredaran narkoba khususnya baik itu jalur darat, jalur air, tapi sampai sekarang belum ditemukan siapa sih bandar besarnya yang mengedar untuk wilayah Kota Barat ini khususnya Pak. Seperti yang diketahui, Kota Waringin Barat berada di jalur antar provinsi dan antar kabupaten, di mana sebagian besar itu memang melewati wilayah Kota Waringin Barat. Untuk informasi ini juga didapatkan dari pengembangan informasi yang ada di masyarakat. Jadi sumbernya memang dari masyarakat, dari kita juga. Kalau itu ada informasi silakan disampaikan, pasti akan kami lanjutkan ke pendalaman. Kapan barang itu masuknya di mana, yang menggunakan siapa, yang jual dari mana. Karena memang semua ini ya informasi dari kita juga, dari rekan-rekan semua juga. Seperti itu. Usaha pencegahan memang sendiri gimana? Ya. Usaha pencegahan. Untuk pencegahan kami juga melakukan tindakan preventif dan preventif, mulai dari menyampaikan bahaya narkoba, penyuluhan ke sekolah-sekolah ataupun langsung ke masyarakat, dan juga menyampaikan membuat pamflet-pamflet larangan narkoba baik di media sosial maupun di lapangan juga. Tapi pada yang utamanya memang harus langsung disampaikan dan disadarkan kepada diri kita semua yang di sini. Bahaya narkoba. Narkoba tidak mengenal siapapun, tidak mengenal derajat, tingkat kekayaan apapun, tingkat kemiskinan apapun. Kalau sudah kena, sudah pasti akan masuk lingkaran setan dan hancur. Contohnya sudah sangat banyak. Itu saja. Terima kasih. Pak, apakah di Kota Waringin Barat ini sudah ada penzonaan atau zona merah, hijau atau kuning, Pak, untuk narkoba ini? Untuk wilayah narkoba ini masing-masing personil sudah bisa dibilang punya wilayah pantau sendiri. Jadi dengan wilayah pantau sendiri, dengan jaringannya sendiri. Jadi kalau memang Bapak punya informasi silakan dilaporkan, dan itu tidak terkait satu personil. Bisa juga ke personil Polres yang bukan narkoba. Intinya informasi pasti akan kami tindak lanjuti.